Baik, jadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KLHS adalah instrumen untuk memasukkan pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP. Nah, disebut pembangunan berkelanjutan jika kita dapat mengintegrasikan semua tiga aspek ini, aspek pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini berpikir sistem. Jadi sistem bukanlah hasil penjumlahan dari perilaku masing-masing bagian. Sistem adalah produk interaksi dari masing-masing bagian. Nah, kemudian dalam proses KLHS mengidentifikasi isu strategis sangatlah penting. Seperti dimandatkan dalam PP nomor 46 tahun 2016 di pasal 8 ayat 1, isu yang paling strategis adalah isu yang akan membantu menjelaskan akar dari permasalahan yang ada. Isu strategis dapat diidentifikasi dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu mempunyai perspektif jangka panjang, merupakan isu prioritas, isu yang mempunyai cakupan luas, yaitu isu-isu kearifan atau wisdom issues yang perlu untuk diidentifikasi yang kritis untuk masa depan. Jadi KLHS mengevaluasi kondisi dan rencana daerah yang sangat penting dan berpengaruh. Nah, jika dijabarkan akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, pendekatan strategis akan dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa depan, kemudian merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Dalam rangka untuk menjadikannya strategis, KLHS perlu menyampaikan penyebab dari permasalahan yang menuntun kepada kebutuhan akan kegiatan dan kebijakan dalam perencanaan yang baru. Berpikir strategis itu haruslah proaktif ketika pengajian dampak pada umumnya bersifat reaktif. Nah, pohon permasalahan ini mungkin memungkinkan baik berpikir sistem dan mencari akar permasalahan. Jadi tidak hanya melihat gejala di permukaan yang biasanya dilakukan oleh AMDAL. Jadi ketika ada proyek pembangunan, dampaknya seperti apa, tetapi KLHS mempertimbangkan akar dari permasalahan untuk membuat kerangka permasalahan dan mendeskripsikan konteks pembangunan. Jadi KLHS merupakan proses pengintegrasian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan, kebijakan rencana program melalui antisipasi kemungkinan dampak KRP terhadap lingkungan hidup, dan evaluasi sejauh mana KRP itu akan berpengaruh terhadap pembangunan. Beberapa konsep dasar KLHS jadi melihat ke depan bukanlah sebuah pemecahan masalah, kemudian melihat itu dalam jangka panjang, bukan jangka pendek, kemudian berpikir sistem atau wisdom teori, kemudian strategis bukan operasional, dan bersifat proaktif bukan reaktif, kemudian bersifat kompleks bukan kompilasi. Kemudian penyusun KLHS adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu ditetapkan di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH pasal 15 dan PP nomor 46 tahun 2016 tentang KLHS di pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan program. Oke, beberapa dasar hukum KLHS yang bisa teman-teman pelajari ketika teman-teman mau menyusun KLHS. Jadi cukup banyak dan kemudian ada beberapa peraturan yang sekiranya hampir mirip gitu ya di Permendagri dan Permen LH. Oke, baik, terima kasih.